Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siang ini kita ada di podcast Bapak Rida bersama saya Gina. Dan di studio podcast kita sudah ada Bapak yang keren banget nih. Beliau adalah Bapak Ujianto. Selamat siang Bapak Uji. Selamat siang Mbak Gina. Nah, Bapak Ujianto ini adalah sekretaris dari Bapak Rida Kota Pekalongan. Dan beliau ini sedang mementori salah seorang peserta latsar. Nah, peserta latsar ini adalah teman kita yang bernama Andika Dwi Arta. Nah, Andika Dwi Arta mengangkat judul aktualisasi, yaitu pembuatan manual book pengisian data SDGs pada fitur dashboard evaluasi data SDGs aplikasi Seksama di Kota Pekalongan. Nah, kita mau nanya-nanya sedikit nih sama Bapak Uji. Pak Uji, ini bagaimana atau kenapa tema ini diangkat? Ya, jadi aktualisasinya Mas Andika ini sebenarnya gayung bersambut Mbak Gina. Jadi tahun ini Bapak Rida memang sedang merencanakan untuk mengembangkan Seksama yang versi 2. Apa sih versi 2? Versi 2 itu adalah yang merangkum RPJMD kita. Kita punya RPJMD baru nih sampai dengan 2030. Nah, kita bikin aplikasi Seksama versi 2. Nah, satu hal, data-data di Seksama itu sudah cukup lengkap. Hanya ada satu yang belum nih, SDGs. Maka tahun ini kita memang dorong untuk masukkan SDGs dalam Seksama. Nah, ini cocok dengan latsarnya Mas Andika. Jadi Mas Andika itu mengangkat aktualisasi adalah terkait dengan SDGs. Nah, masalahnya apa? Kenapa muncul tema itu ya? Jadi karena memang kita nggak punya anggaran nih tahun ini untuk bintek ya. Kita nggak punya anggaran untuk mengumpulkan rainfall sekota gitu ya. Jadi aktualisasi Mas Andika ini jadi sebuah solusi. Mas Andika nanti membuat sebuah flipbook yang kekinian gitu ya, kekinian. Nggak kayak kita mainnya PowerPoint terus gitu kan. Nah, ini flipbook nih. Ini sudah lebih modern lah gitu untuk anak-anak yang sekarang. Karena rainfall kita sekarang mudah-mudah. Jadi kita harus sesuaikan. Maka inovasi ini menurut saya sih lebih pas gitu ya untuk memaksimalkan data SDGs. Wah, menarik sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Uji. Kalau begitu dari aktualisasinya Saudara Andika ini apa Pak? Outputnya atau inovasinya? Nah, ini yang menarik nih Mbak Gina ya. Jadi awalnya pada saat seminar di bulan Agustus itu kita hanya meminta untuk bikin satu flipbook saja untuk evaluasi SDGs. Tetapi di pertengahan September ada surat dari provinsi nih. Provinsi itu memerintahkan kabupaten kota untuk nyusun RAD, rencana aksi daerah SDGs. Nah, ini kan pas banget dengan yang rencana awal kita ya untuk membuat sama yang dengan RPJMD yang baru gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah sekalian kita buat flipbook untuk 2. Jadi 2 outputnya yang awalnya 1 menjadi 2. Awalnya hanya evaluasi, ini ada RAD-nya juga. Nah, ya sudah akhirnya saya minta Mas Andika untuk membuat 2. Jadi 2 flipbook, kemudian 2 surat edaran Pak Sekda. Nah, sehingga output dari latsar ini menjadi 2. Wah, ini berarti satu kelebihan ya Pak ya? Ya. Awalnya hanya ingin Satu. memunculkan 1, Ya. tapi malah jadi ada 2 ya Pak ya? Dan ini manfaatnya sudah dirasakan di tingkat instansi? Oke, kalau terkait dengan manfaat, tentu ini sangat bermanfaat karena apa? Untuk Bapeda sendiri, Bapeda yang sebelumnya nggak punya nih data digital. Datanya Bapeda itu dulunya ya spreadsheet semuanya ya, data dalam bentuk manual seperti itu. Kemudian nggak ada untuk menghitung tercapai dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah punya RAD, SDGs rencana aksi daerah sampai dengan 2030. Dan nanti harapannya di setiap tahun akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Itu manfaat untuk Bapeda. Kalau untuk rainfall sendiri, untuk petugas rainfall sekarang sudah satu platform ya, artinya modelnya satu. Kalau dulu kan ya evaluasi SDGs siapa yang ngerjakan, datanya di mana gitu kan, susah untuk mencari. Kalau sekarang sudah nggak, tinggal satu tempat saja dan itu bisa digunakan walaupun terjadi perubahan atau mutasi pegawai gitu, jadi nggak ada masalah. Itu manfaatnya untuk organisasi dan untuk Kota Pekalongan. Ke depan juga ini diarahkan untuk integrasi dengan portal satu data Kota Pekalongan. Gitu. Ini semakin menarik ya. Jadi dari satu aktualisasi bisa ada manfaatnya untuk organisasi atau instansi, bahkan sampai ke tingkat kota atau pemerintah kota. Kalau selanjutnya mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan atau dukungan Bapak untuk ini? Ya, untuk Mas Andika ini kan sudah bagus ya dengan 2 output tadi. Saya berharap ini tidak berhenti sampai di sini.
ini diteruskan sampai dengan SDGs kita punya satu data yang baik gitu ya, terintegrasi dan akhirnya akan terintegrasi juga dengan portal satu data Kota Pekalongan sehingga manfaatnya akan lebih terasa lagi. Siapapun bisa menggunakan data SDGs gitu bahkan ya. ini bisa jadi memberdayakan atau teman-teman yang lain bisa ikut terlibat ya Pak ya. Betul. Ya, baik, mungkin yang terakhir mungkin ada semangat atau apa Pak yang bisa disampaikan untuk saudara Andika atau Kota Pekalongan atau Baperida Pak? Kalau untuk Mas Andika kembali tadi ini tidak berhenti sampai di sini, tetap semangat terus. Nanti dikawal setelah ini setelah flipbook ini nanti dikawal untuk pengisiannya, kemudian berita acaranya, terus bertahap sampai dengan tuntas seperti itu ya. Gitu. Mungkin itu harapan saya sih. Baik. Dan sebagai penutup, terima kasih banyak atas informasinya dan juga sharingnya ya Pak Uji. Dan semoga teman-teman Baperida tetap semangat, juga saudara Andika semangat terus. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya di podcast Baperida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.